Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan berjalanlah. Halo adik-adik semuanya. Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Ayat hafalannya terdapat di Efesus 2 ayat 8. Mari kita baca ayatnya bersama-sama ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pernahkah adik-adik sangat menginginkan sesuatu dan harus menunggu lama untuk mendapatkannya? Mungkin adik-adik menginginkan mainan atau jam tangan baru. Atau mungkin adik-adik sudah lama sakit dan ingin cepat sembuh. Pria dalam cerita Alkitab kita kali ini tahu bagaimana rasanya sangat menginginkan sesuatu dan harus menunggu lama untuk itu. Mari kita dengarkan ceritanya ya. Yesus telah datang ke Yerusalem untuk menghadiri hari raya. Saat itu Yesus berada di sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. 5 serambi yang indah mengelilingi kolam. Ini adalah jenis tempat yang seharusnya damai, dikelilingi dengan tumbuhan hijau yang subur dan bunga berwarna-warni. Namun sebaliknya, tempat itu adalah tempat orang-orang yang sakit dan sengsara. Di sekitar kolam, orang-orang berjuang. Orang sakit berbaring atau duduk membungkuk di semua sudut. Wah, begitu banyak orang. Yesus berhenti. Dia melihat sekeliling. Dia melihat orang buta, tuli, dan lumpuh. Dia melihat beberapa orang dengan masalah perut dan penyakit kulit. Beberapa dari mereka juga menderita masalah kesehatan mental. Hatinya tertuju pada orang tua, anak-anak, dan semua orang di segala usia. Mereka semua mengharapkan keajaiban. Mereka menunggu air di kolam berguncang. Banyak yang percaya guncangan itu disebabkan oleh malaikat, dan siapa yang pertama masuk ke dalam air setelah guncangan itu akan sembuh. Yesus tahu itu tidak benar. Itu adalah kepercayaan yang salah. Tetapi orang-orang itu tetap menunggu dan memperhatikan. Kemudian, ketika guncangan itu muncul, orang-orang yang bersemangat bergegas maju. Mereka sangat ingin sembuh. Mereka menginjak-injak yang lebih kecil atau lebih lemah. Yesus melihat kerumunan orang sakit ini, dan dia memiliki belas kasihan pada mereka. Dia ingin menyembuhkan mereka semua. Dia tahu beberapa pemimpin Yahudi akan marah jika dia menyembuhkan orang sakit hari ini. Apakah adik-adik tahu mengapa? Karena itu adalah hari Sabat. Mereka bahkan akan mencoba membunuhnya. Namun, waktunya belum tiba. Pekerjaannya di bumi belum selesai. Yesus tahu nama setiap orang dan penyakit mereka. Dia secara khusus memperhatikan seorang pria yang telah lumpuh selama 38 tahun. Yesus tahu orang ini sedih.
Dia kesepian dan merasa bahwa dia tidak layak menerima belas kasihan Tuhan. Dengan tenang, Yesus berlutut di sampingnya dan membungkuk untuk melihat wajahnya. Dengan lembut dia bertanya, "Apakah engkau ingin disembuhkan?" harapan muncul di hati pria itu. Tentu saja dia ingin sembuh. Bukankah semua orang di sini ingin sembuh? Dia tidak tahu siapa Yesus itu. Dia tidak tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Dia percaya satu-satunya harapannya adalah masuk ke air itu. Jadi, dia memberitahu Yesus, "Tuhan, aku tidak punya siapa-siapa untuk membantuku. Aku tidak bisa masuk ke kolam dengan cukup cepat. Ketika aku mencoba, seseorang selalu masuk ke dalam air itu sebelum aku." Yesus tidak meminta orang itu untuk percaya kepadanya. Dia bahkan tidak memberitahu pria itu siapa dia. Dia tahu pria itu tidak merasa layak mendapatkan kasih Tuhan. Tetapi Yesus ingin mencurahkan kasih karunia-Nya kepada pria itu. Jadi, dia berkata kepada pria itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan berjalanlah." Pria itu tidak ragu-ragu. Dia menurut. Dia ingin disembuhkan. Saraf dan otot yang tidak berguna selama bertahun-tahun telah dihidupkan kembali. Pria itu melompat. Dia menggulung tempat tidur dan selimutnya. Lalu dia mencari dia yang baru saja menyembuhkannya. Akan tetapi, Yesus telah menyelinap pergi ke kerumunan. Kemudian, Yesus bertemu dengan pria itu di bait suci. Pria itu sangat gembira. Dia memberitahu semua orang yang dia temui kabar baik tentang Yesus. Hari itu, Yesus menyembuhkan tubuh seorang pria. Karunia kesembuhan dari Yesus juga membawanya kembali kepada Allah. Adik-adik, dengan kasih, Yesus juga berkata kepada kita, "Maukah engkau sembuh?" Dia ingin kita sehat jasmani dan rohani. Dia ingin mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita juga. Maukah adik-adik menerima Dia hari ini dan membiarkan Dia menjadi juru selamat adik-adik juga? Pelajaran dari cerita Alkitab anak-anak kali ini adalah Yesus melihat kebutuhan kita dan menolong kita. Sampai jumpa di cerita Alkitab anak selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.